Ini adalah pencarian harta karun tercapek yang pernah saya lakukan di Red Dead Redemption 2. Bagaimana tidak? Saya harus ulang berkali-kali karena lokasi harta karunnya itu bikin emosi, bikin saya jatuh terus. Salah satu langkah saja jatuh. Tapi worth it sih yang saya dapat. Oke, kalau kamu mau coba, pertama kamu harus ke titik ini di map. Kamu akan ketemu sama orang ini yang menghindar ketika kamu tanya dia lagi apa gitu. Tapi dia pegang semua map. Nah, kamu silakan ambil map itu dari dia dengan segala cara yang kamu mau. Masa sih cara damai ya. Nah, terus ketika sudah dapat map itu namanya High Stake Treasure. Saya awalnya meremehkan kayak lebay namanya. Tapi ternyata nanti kamu lihat sendiri sudah. Anyway, clue di map itu tuh akan mengarahkan kamu ke titik ini di map. Di sini, kamu hanya perlu turun ke air, bisa lompat biar cepat, terus naik ke batu ini, ikuti jalan yang saya tunjukkan di video. Di balik air terjun, kamu akan mendapatkan clue map kedua. Nah, untuk pergi ke clue map kedua, itu kamu harus siapkan baju dingin. Karena kita akan pergi ke titik ini di map, di mana itu adalah tempat yang bersalju. Ketika sampai di sana, kamu harus naik ke atas sini, sesuai dengan gambar dari mapnya. Nah, disinilah baru kelihatan kalau pencarian harta karun ini memang high stage, atau bahasa sederhananya ngeselin dan tidak cocok untuk orang yang tidak sabaran. Pas cari jalan buat naik, saya beberapa kali meluncur lagi ke bawah, yang bikin saya emosi. Tapi setelah beberapa kali mencoba di setiap sudut, akhirnya saya bisa naik ke bukit ini. Dan karena titik yang ditunjukkan di map itu ada di pohon ini, saya berlari kegirangan ke sana. Tapi saya jatuh saking girangnya. Akhirnya saya naik lagi pelan-pelan, dan pas sampai di pohon itu, saya jalan pelan-pelan untuk sampai ke titik di clue map. Dan pas saat di sana, saya kira saya sudah dapat treasure-nya, tapi ternyata saya dapat clue map berikutnya, yang dimana ini adalah part paling menyusahkan, melelahkan, part paling capek dari pencarian harta karun ini. Saya ke titik ini, terus kemudian naik ke atas sini, dan turun dari kuda karena kita harus parkur. Nah, ini dia part melelahkannya. Kamu kira ini adalah gap sederhana? Tidak, ini susah. Saya kesusahan sekali melewati gap ini karena setengah mati. Tahu salah langkah, ini jatuh ke bawah. Tidak terhitung saya berapa kali jatuh. Tapi akhirnya, saya bisa. Nah, tapi dari sini, kamu harus turun ke bawah. Dan kita harus jatuhkan diri gitu. Saya awalnya ngide mau mepet-mepet biar jatuhnya pelan dan tidak banyak damage-nya. Tapi yang terjadi, setelah jatuh ke bawah dan harus ngulang. Dan ketika ngulang, saya kembali stuck di gap yang sebelumnya, di mana saya jatuh berulang kali dan bahkan saya jatuh ke bawah lagi dan harus ngulang lagi.